Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar di pagi hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum memulai pembelajaran di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa ilman nafi'a. Amin. Artinya, kami ridho bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadap ilmu, serta berikanlah aku pengertian yang baik. Nah, sekarang masuk pada pertemuan keempat, masih materi tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Kompetensi dasar memahami Quran Surat An-Nisa ayat 146, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, dan Quran Surat Ali Imran ayat 134, serta hadis terkait tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Tujuan pembelajaran: 1. Menyebutkan arti surat An-Nisa ayat 145, surat Al-Baqarah ayat 153, dan Quran surat Ali Imran ayat 134. 2. Menjelaskan makna Quran Surat An-Nisa ayat 146, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, dan Quran Surat Ali Imran ayat 134. 3. Menampilkan contoh perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf Quran Surat An-Nisa ayat 146, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, dan Quran Surat Ali Imran ayat 134. Arti Quran Surat An-Nisa ayat 146, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, dan Quran Surat Ali Imran ayat 134. Arti Quran Surat An-Nisa ayat 146, artinya kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Yang berikut, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Berikut, Quran Surat Ali Imran ayat 134, yang artinya, orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Menjelaskan makna Quran Surat An-Nisa 146, Quran Surat Al-Baqarah 153, dan Quran Surat Ali Imran ayat 134. Quran Surat An-Nisa ayat 146, isi kandungan. 1. Allah akan memberi pahala yang besar dan menempatkan orang-orang munafik yang bertaubat dan memperbaiki diri sebagaimana tempat orang-orang mukmin di surga. 2. Amal perbuatan manusia harus dilakukan secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa adanya rasa pamrih
dan ria atau pamer. Karena keikhlasan inilah amal perbuatan manusia diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi balasan berupa pahala yang besar. Isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 153. 1. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjadikan sholat dan sabar sebagai penolong dalam menghadapi cobaan hidup. 2. Dalam menghadapi cobaan dan kesulitan hidup, orang-orang yang beriman hendaknya menyertakan Allah dalam mengatasinya. 3. Allah mencintai orang-orang yang sabar dan mau menjadikan kesabaran sebagai salah satu sikap yang diperlukan dalam menghadapi cobaan kesedihan dan kesulitan hidup. 4. Allah memberikan gambaran bahwa kesabaran akan membawa kebaikan dan kebahagiaan hidup, sehingga tidak ada alasan bagi orang-orang yang beriman untuk larut atau sedih dalam cobaan atau ujian hidup. Isi kandungan surat Ali Imran ayat 134. 1. Orang yang mengaku bertakwa harus membuktikan diri dengan membiasakan diri menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik dikala memiliki kelebihan harta maupun ketika tidak memiliki kelebihan harta. 2. Allah menyanjung orang-orang yang mampu menahan amarah dan bersedia memaafkan kesalahan orang lain. 3. Allah memerintahkan orang-orang yang bertakwa untuk membuat kebaikan orang-orang yang pernah berbuat salah atau menyakitinya. Contoh perilaku ikhlas, sabar dan pemaaf: Quran Surat An-Nisa ayat 146, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, dan Quran Surat Ali Imran ayat 134. Ikhlas. Ikhlas menurut bahasa tulus hati, membersihkan hati dan memurnikan niat. Menurut istilah mengerjakan amal ibadah dengan niat hanya kepada Allah karena bertujuan berharap ridho Allah. Langkah yang dilakukan ulama untuk menghindari riya: 1. Menghadirkan sikap murakabah. 2. Menumbuhkan keyakinan dalam hati bahwa riya menghapus amal ibadah. 3. Mengambil hikmah dari setiap balasan atau perilaku. 4. Banyak berzikir. 5. Tahu murka Allah. 6. Memperbanyak ibadah sirih atau tersembunyi. Sabar. Dalam ajaran Islam, penerapan sabar dikelompokkan menjadi 4 macam. 1. Sabar menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Sabar di dalam menahan kesusahan hidup, musibah, cobaan dan penderitaan. 3. Sabar dari kesulitan dalam menjalankan perintah agama karena tekanan dari orang lain. 4. Sabar menghadapi hambatan, ujian dan rintangan dalam mencapai keinginan dan cita-cita. Pemaaf. Ada tingkatan manusia yang berkaitan dengan pemaaf. 1. Orang yang mampu menahan amarahnya. 2. Orang yang memaafkan. 3. Orang yang tetap berbuat baik kepada orang yang pernah melakukan kesalahan atau menyakiti dirinya. Materi hari ini sudah selesai dan tugas Ibu berikan di pertemuan minggu depan. Sekian dan terima kasih. Sebelum Ibu tutup materi di pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ittinabah. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah terhadap kami kebenaran sehingga kami bisa mengikutinya, serta tunjukkanlah terhadap kami kejelekan sehingga kami bisa menjauhinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.